Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pagi-pagi masak sayur dan nasi, jangan lupa teri dan sambal terasi. Jumpa lagi dalam acara Bisik Lusi, Bincang Asik Pemilu dan Demokrasi. Teman pemilih, jumpa bersama saya Liha dalam acara podcast KPU Kabupaten Semarang di episode kedua ini. Kita akan berbincang-bincang dengan salah satu anggota KPU Kabupaten Semarang Divisi Rendatin. Beliau adalah Bapak Bambang Setiono. Selamat datang Bapak. Selamat datang, Mbak. Ini boleh saya Terima kasih. panggil Bang? Silakan. Seperti biasa biar kelihatan Ya. ini. Siap. Sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat, Mm-mm. Bunda. Ini manggil Bunda atau Mbak Leha ya? Terserah Bang aja lah, Abang Iya. aja lah, enaknya gimana Oh, gitu siap, ya. siap. Lagi sibuk apa ini Bang? Untuk KPU sendiri ini masih dalam tahapan persiapan di tahun 2024 untuk pemilihan dan pemilu serentak. Nanti kita akan melaksanakan pemutakhiran, tetapi ini masih dalam taraf tahapan di awal. Karena sesuai dengan PKPU 3 tahun 2022 ini mulai 14 Juli sudah dimulai pelaksanaannya. Oke, tadi kan saya sebutkan Abang itu kan di divisi Rendatin ya, biar Iya. teman-teman pemilih tahu Rendatin itu apa sih kepanjangannya, tugasnya apa begitu. Oh iya, jadi begini Mbak Lihat, KPU Kabupaten Semarang itu memiliki 5 komisioner. Setiap komisioner itu memiliki divisi yang berbeda-beda. Tentunya setiap tugas dan pokok fungsinya itu mereka memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda. Termasuk saya di sini diberikan amanah untuk mengampu di divisi Rendatin, atau kalau nama kerennya itu divisi di pemutakhiran data pemilih, karena Rendatin itu sendiri adalah nanti ada bagian namanya itu pemutakhiran data pemilih atau disingkat data pemilih. Nah, itu perencanaan data pemilih. Jadi mulai merencanakan di tingkat KPU, nanti merencanakan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPU Kabupaten maupun yang dilakukan oleh sesuai dengan tahapannya, itu dilakukan di divisi perencanaan. Kemudian untuk data dan informasi sendiri itu ada di dalamnya bagian namanya pemutakhiran data pemilih. Nah, pemutakhiran data pemilih itu sendiri dimaksudkan bahwa melakukan pemutakhiran atau memutakhirkan atau melakukan pembaruan up to date. Nah, dalam melakukan up to date itu kita melakukan beberapa hal, langkah-langkah yang tentunya itu sudah kami lakukan sejak dimulainya tahapan ini. Itu Mbak Liha. Iya. Terima kasih penjelasannya. Ini Pak terkait data pemilih ya. Kalau berbicara tentang data pemilih, Ya. itu kan seolah-olah tidak ada habisnya kan begitu. Ada saja dan katanya harus up to date terus kan begitu. Nah, ini biar mungkin teman pemilih pada tahu sebetulnya daftar pemilih itu yang seperti apa. Terus syarat-syaratnya agar masuk menjadi dalam daftar pemilih itu apa saja gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika pada saatnya hari pemungutan dia merasa loh saya itu sudah punya hak pilih tapi kok ternyata saya tidak ada dalam daftar, kan jangan sampai terjadi hal seperti itu. Jadi biar teman-teman pemilih itu tahu gitu. Ya. Terima kasih Mbak Liha. Nah, ini tentunya banyak orang akan bertanya bagaimana bisa masuk menjadi daftar pemilih, bagaimana bisa masuk menjadi pemilih, karena daftar pemilih itu memang dari awal hingga akhir, dari dimulainya tahapan, dari dimulainya pembentukan TPS itu sudah diplot namanya nanti adalah daftar pemilih di tiap TPS. Itu dari awal sampai dengan akhir. Jadi ketika nanti setelah pemungutan suara ada pemilih atau warga masyarakat yang belum terdaftar dalam daftar pemilih manapun, kemudian melakukan atau memberikan hak
suaranya itu dengan menggunakan KTP itu tetap dilayani. Nah, tetap dilayani itu dilayani pada 1 jam sebelum berakhirnya masa pemungutan suara atau sekitar jam 12 sampai jam 1 siang. Nah itu. Kemudian pemutakhiran itu memang sesuai dengan prinsip-prinsipnya bahwa pemutakhiran itu salah satunya adalah akurat dan mutakhir. Jadi mutakhir sendiri dilakukan secara up to date, secara terus-menerus. Nah, yang dilakukan KPU Kabupaten Semarang itu mulai dari pilkada yang diadakan di tahun 2020. Kami melakukan pemutakhiran data pemilih. Di situ kami memasukkan yang namanya daftar pemilih tambahan atau yang disebut biasanya itu orang yang memberikan hak pilihnya dengan menggunakan KTP elektronik ataupun dengan menggunakan KK. Jadi orang yang bertempat atau berdomisili di lingkup sekitar nanti ketika tidak masuk ke dalam daftar pemilih maka dia masuk ke dalam daftar pemilih tambahan. Nah, yang dilakukan KPU Kabupaten Semarang menambahkan daftar pemilih tambahan tersebut ke dalam daftar pemilih daftar pemutakhiran pemilih berkelanjutan. Ditambahkan dari daftar pemilih tetapnya di tahun 2020. Sehingga itu yang dinamakan mutakhir. Mutakhir itu secara berkelanjutan. Jadi di setiap bulan pun kami mulai tahun 2020 sampai sekarang sudah melakukan pemutakhiran data pemilih untuk menuju ke pemutakhiran data pemilih pemilu di tahun 2024 yang nanti akan dilaksanakan di tanggal 14 Februari tahun 2024. Yang nanti pada bulan Oktober kami sudah menerima hasil sandingan data dari DP4 dan juga daftar pemilih berkelanjutan. Dan itu kemudian akan dimutakhirkan terus. Dilakukan namanya coklit, pencocokan dan penelitian. Sehingga apa yang menjadi prinsip akurat itu akan menjadi terwujud. Karena akurat itu tepat. Berarti pemilih ini memang betul-betul tepat untuk masuk. Nah ini jadi seluruh warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat berumur 17 tahun atau sudah kawin. Sudah kawin ini. Sudah kawin. Jadi kalau usianya belum 17 tahun tapi menikah boleh, Pak? Kawin. Kalau undang-undangnya undang-undang perkawinan, bukan undang-undang pernikahan. Sudah kawin. Otomatis kalau sudah kawin dia sudah memiliki KTP elektronik. Nah itu bisa masuk. Kemudian orang-orang yang sudah purna dari TNI atau Polri itu menjadi pemilih aktif. Ya, karena kalau menjadi TNI dan Polri kan dia tidak bisa masuk ke dalam daftar pemilih. Ketika dia sudah purna maka dia sudah bisa memilih. Jadi selama gitu. jadi TNI atau Polri memang benar-benar harus netral punya hak pilih gitu ya. Karena memang itu sudah ada aturannya, jadi tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam daftar pemilih gitu. Jadi ketika nanti sudah selesai, sudah purna, maka dia bisa mendaftarkan diri ataupun nanti bisa didaftarkan oleh lingkup sekitarnya untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Begitu. Itu rentetan dari alur dari daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Semarang gitu. Jadi syaratnya sudah berusia 17 tahun atau sudah kawin. Terus sudah purna dari TNI atau Polri. Terus apa lagi, Pak? Orang yang memiliki KTP elektronik. berKTP. Karena ada beberapa orang di wilayah pelosok-pelosok itu yang kami temukan itu tidak memiliki KTP dan kami kemarin bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk membuatkan KTP-nya dan alhamdulillah itu disupport sekali oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang. Terima kasih sekali oleh Diduk ya. Kita tanpa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kan tidak bisa membuatkan melakukan perekaman karena harus perekaman dan lain sebagainya dan itu Pak Kepala Dinasnya langsung turun sendiri Pak Rudinya, langsung ke kecamatan-kecamatan, ke desa-desa yang itu memang membutuhkan istilahnya support dari kami, alhamdulillah bisa terwujud hal itu. Jadi masyarakat yang belum sadar membuat KTP itu bisa difasilitasi bahkan jemput bola begitu ya.
Dan Wah, ini kemarin kami berkoordinasi dengan Dispenduk Capil Kabupaten Semarang, ini akan ada agenda untuk pemilih pemula yang nanti di tahun 2024 itu berumur 17 tahun. Ini sudah dilakukan perekaman di saat tahun 2002, 2003 ini nanti. Ketika nanti dia sudah berumur 17 tahun, dia tinggal mengambil KTP-nya di kecamatan, bisa di Dispenduk Capil gitu. Jadi tinggal tinggal melakukan pengambilan aja oh, KTP. jadi diproses terlebih dahulu, tapi Iya, nanti penerbitannya penerbitannya di ketika belakang. sudah Ya, memenuhi syarat usia, ya, begitu begitu. ya. Jadi ketika sudah berumur 17 tahun di hari itu, maka dia bisa untuk mengambil KTP-nya di tingkat kecamatan atau di Dispenduk Capil terdekat gitu. Ya, begitu Gitu. sangat apa ya, usahanya untuk melindungi hak pilih dari teman-teman pemilih itu sangat bekerja keras bagaimana tetap melindungi hak pilih dari masyarakat Kabupaten Semarang khususnya Indonesia pada umumnya, begitu ya Pak Iya, ya. Oke Pak, selain itu Pak, tadi kan disampaikannya bahwa setiap bulan itu melakukan pemutakhiran data. iya, Yang tadi disebut daftar pemilih berkelanjutan, iya, begitu ya. Berarti itu setiap bulan kita bisa mengakses Pak perkembangan-perkembangan dari data tersebut ya. bisa. Jadi ini merupakan terobosan terbaru dari KPU Republik Indonesia, Mbak Leha, bahwa di tahun 2022 awal telah di-launching namanya aplikasi Lindungi Hakmu. Nah, Lindungi Hakmu itu bisa di-download di aplikasi di Play Store, nanti Ya, bisa karena sekarang rata-rata orang kan pakai HP-nya sudah smartphone semuanya kan. ya, ya. Jadi untuk lebih enaknya silakan di-download, nanti ketika panjenengan sudah mendownload itu tinggal memasukkan NIK teman-teman semuanya atau warga masyarakat. Nanti kalau sudah masuk, apakah sudah terdaftar di TPS mana, di alamatnya mana, nanti akan terlihat di situ. Dan juga semua orang bisa melihat rekapannya di situ. Rekapannya berjalan bulan ini, di situ bisa melihat mulai dari provinsinya mana sampai di tingkat kecamatan, nanti akan Oke. terlihat di situ. Nah, itu keterbukaan. Jadi salah satu prinsip kita itu prinsip dalam pemutakhiran data pemilih itu terbuka. Jadi membuka, tetapi itu tetap kita menjunjung tinggi apa yang menjadi perlindungan hak diri pribadi. Oh, Jadi ketika begitu. nanti masukkan NIK dan NKK di situ, nanti ketika muncul pasti akan ada berbintang. Jadi NIK-nya berbintang atau ditutupi Oh, dengan menggunakan XXX gitu loh. oh Nah, pengecualian ya. ya karena Oh, itu data yang dikecualikan, yang tidak bisa diakses oleh setiap orang oh gitu. begitu. Jadi ketika muncul nanti pasti akan ditutupi sehingga orang tidak akan bisa melihat NKK dan NIK dari orang tersebut. Karena itu perlindungan data pribadi. Begitu Mbak Liha. Tapi kita bisa melihat semua informasi tentang data di situ Iya, kecuali bisa. yang dikecualikan Ya, yang begitu ya. dikecualikan. Jadi kalau misalnya rekap, mau ada rekap dan lain sebagainya, itu bisa dilihat. Itu per bulan. Nah, eh, pemutakhiran data pemilih kami itu terkoneksi langsung Ah, secara online. Kita terkoneksi langsung. Jadi ketika kita melakukan eksekusi atau bahasa kita eksekusi dalam melakukan pemutakhiran data, itu langsung support dengan aplikasi tersebut. Jadi up to oh. date-nya di situ, Kak. Oke, teman pemilih, jangan lupa cek di Lindungi Hakmu untuk mengecek daftar pemilih apakah teman pemilih juga sudah tercantum dalam daftar pemilih atau belum. Jangan sampai nanti ketika hari H teman pemilih bingung saya itu sudah masuk dalam daftar pemilih apa belum Iya, begitu. Jadi KPU Kabupaten Semarang khususnya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi hak pilih tiap masyarakat begitu ya iya. Pak. Ini Eh, contohnya gini, ya ini kan bisa saya contohkan di Oke sini. Pak, bisa Ya, terlihat kamera bisa saya? Coba Pak. ini saya contohkan di sini. Jadi ini bisa dilihat ketika teman-teman pemilih atau yang ingin melihat warga masyarakat nanti bisa masukkan, tinggal masukkan Oh NIK-nya ya, berapa, coba kalau nanti pilih NIK-nya Pak kota. Bambang sendiri tanpa diperlihatkan ke kamera dulu Pak. Nah, Ya. biar teman pemilih itu Nah, tahu pilih begitu. kotanya dulu nanti ya, pilih kotanya. Ini saya coba ya, punya NIK saya ya. Oke. Saya Kita coba tunggu ya sebentar. teman pemilih.
Nah, ini langsung. Nah, ini, Benar. ini. Ini kalau punya saya, ketika ngecek punya saya itu pasti nanti akan terlihat. NIK-nya terlihat karena saya tahu NIK saya gitu loh. Oh Tapi ya, kalau ngecek orang lain atau daftar pemilih yang lain pasti akan tidak terlihat karena karena itu NIK-nya kita nggak tahu ya kan gitu. Ya, dikecualikan ya. ya ini saya sudah. Coba Pak diperlihatkan ke kamera Ya, mungkin. ini saya tutupi NIK saya ya. Nah, di Ah, sini. Nah, ini nanti akan terlihat di sini. Nih, ini kalau NIK saya pasti akan terlihat, tapi kalau NIK orang lain nggak pasti bisa. akan ada berbintang gitu. Itu Mbak Liha untuk pemutakhiran dan aplikasi yang sudah dibuat oleh KPU RI. Tentunya ini untuk memudahkan setiap orang karena biar semakin hari kita kan terbuka terhadap semua orang. Jadi bisa bisa memberikan informasi dan tentunya itu merupakan apa ya istilahnya keterbukaan kita kepada masyarakat. Semakin hari masyarakat semakin kritis, semakin bisa melihat kinerja KPU bagaimana dan tentunya kinerja KPU pun ini dipertaruhkan ketika itu tidak baik. Nah, oleh karena itu kita mencoba sebaik-baiknya, seakurat-akuratnya dan terbukanya gitu loh. Oke Pak, jadi gini, kan tadi disampaikan ya Ya, bahwa KPU Kabupaten Semarang itu memulai pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan itu pasca pemilihan serentak 2020 ya. ya. Boleh tahu nggak Pak ini mungkin sedikit menyinggung KPU kabupaten lain atau kota lain yang kemarin tidak melaksanakan pemilihan serentak. Nah itu daftar pemilih berkelanjutannya bagaimana itu? Oke, jadi gini Mbak. Dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, itu ada 21 kabupaten kota yang kemarin melaksanakan pilkada serentak di tahun Ya. 2020. Sisanya yang lain itu tidak melaksanakan. Jadi untuk pemutakhiran sendiri, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ketika dia tidak melaksanakan pemilihan di tahun 2020, maka mereka melakukan pemutakhirannya itu dimulai pada saat tahun 2019. Karena aturan yang digunakan adalah surat edaran dari KPU RI bahwa ketika melaksanakan daftar pemilih berkelanjutan di tahun 2020, maka bagi kabupaten kota yang tidak melaksanakan pilkada itu menambahkan dari DPT terakhir, berarti kan DPT terakhir di tahun 2019 2019. Nah, ya. DPT itu daftar pemilih tetap. Ya. Itu ditambahkan namanya daftar pemilih khusus. Nah, karena berbeda daftar pemilih khusus itu untuk pemilu, kalau untuk daftar pemilih tambahan itu untuk pilkada. Bedanya di Ya, situ. bedanya sih itu, tapi sama, dia menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP. Nah, itu ditambahkan di tahun 2019, ditambahkan di tahun 2020, kemudian dimutakhirkan secara berkala setiap bulan. Oh Ya, ya. setiap bulan mereka melakukan rapat koordinasi, sama juga halnya dengan kami yang melaksanakan di Pilkada tahun 2020, mereka juga melakukan rapat koordinasi namanya bersama stakeholder terkait, ada di bentuk capil, ada teman-teman kita dari Bawaslu, ada juga dari Kesbangpol, dari pokoknya dari OPD-OPD di Kabupaten Semarang kita undang untuk memberikan masukan terkait dengan daftar pemilih kita. Jadi jumlahnya nanti sekian, kemudian ada masukan misalnya dari lapas, itu nanti akan memasukkan juga dari lapas kelas 2 Ambarawa, kemudian dari Dispermasdes lewat teman-teman dari paguyuban lurah, paguyuban kepala Kades. desa, iya ada juga dari teman-teman Forsekdesi. Oh Ya, ya. jadi semua kita undang dalam forum tersebut, forum koordinasi berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih. Termasuk teman-teman yang tidak melakukan pilkada di tahun 2020 juga melakukan hal yang sama karena aturan Sama. kita sama, cuman mereka menambahkannya di pemilu tahun 2019. 2019. Kan bukan di pilkada tahun 2020. Oh, jadi Begitu. bedanya di Bedanya di penggunaan situ. datanya ya. Iya.
tadi kan disampaikan bahwa mengundang OPD-OPD terkait untuk memberi Mhm, masukan. Lah kalau iya, misal nih Pak, saya ya mhm, masyarakat umum lah, iya. saya itu bisa nggak memberi masukan kepada KPU Kabupaten Semarang terkait data pemilih? Nah, bisa Mbak, jadi ada 3 alternatif. Tiga Oh, alternatif yang bisa dilakukan. Yang pertama, datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Semarang dengan mengisi belangko masukan masyarakat. Ada nanti di divisi perencanaan data dan informasi, di situ ada tempat piket namanya. Dan itu 24 jam, Mbak. dua oh, puluh empat jam. Ya 24 jam? karena KPU sendiri sudah menyetuskan bahwa KPU itu bekerja 24 jam. 24 jam berintegritas. Ya itu. Jadi malam pun ada yang piket. Jadi Oh ketika begitu. nanti dari warga masyarakat yang mau memberi masukan, yang mau melaporkan apapun, itu kita ada jadwal piketnya. Jadi setiap hari itu selama 24 jam kami menerima masukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, lewat kita membuka membuka itu apa, kayak aplikasi, tapi bukan aplikasi sebetulnya. Jadi lewat kita Google Form, Ya. kita bagikan kepada teman-teman di paguyuban, kita bagikan teman-teman yang ada di tingkat RT, RW, itu bisa memasukkan di situ. Memasukkan nama siapa misalnya pendek arti kata ini ada orang yang meninggal. Ya. Si A meninggal dengan NIK sekian sekian sekian, maka dilaporkan. Lah pelapornya siapa? Oh, Keluarganya misalnya. Itu dimasukkan di situ. Nanti bisa. Yang ketiga, nah ini yang ketiga ini cukup dikenal luas tadi, yaitu aplikasi Lindungi Hakmu. lindungi hakmu. Di situ bisa semuanya ketika belum terdaftar atau misalnya orang yang baru masuk ke Kabupaten Semarang gitu, nanti bisa yang di sana nanti dia melaporkan untuk dihilangkan masuk ke Kabupaten Semarang. Misalnya dari Kota Salatiga karena kita yang berdekatan kan Kota Salatiga. Ya. Banyak sekali teman-teman kita remaja-remaja itu yang dari Kota Salatiga dapat istri, dapat suami orang Kabupaten Semarang, akhirnya nanti pindah. Nah seperti itu nanti bisa dilaporkan di aplikasi Lindungi Hakmu, Oh jadi gitu. nggak perlu susah-susah ya, Enggak perlu, jadi dia online tinggal aja ya? sekarang itu sudah zamannya smartphone, jadi semua itu ada di genggaman tangan. Nah itu yang dikembangkan oleh KPU sehingga itu dia bisa menempel di dalam smartphone itu sehingga teman-teman atau warga masyarakat bisa memberikan eee, masukan di situ. Karena proses namanya di Spenduk Capil itu ada namanya proses lampit. Lampit itu lahir, mati, pindah, Pindah. datang. Nah, lahir, mati, pindah, datang itu setiap hari up to date terus. Nah, kenapa kemudian KPU Republik Indonesia membuat aplikasi Lindungi Hakmu itu biar bisa up to date. Jadi ketika ada orang meninggal, nanti ada yang berikan masukan. Ketika ada yang orang pindah, datang. Jadi seperti itu. Itu Iya. Mbak Leha. Ya, ya, ya. Terus kalau ini Pak, kondisi daftar pemilih sendiri di Kabupaten Semarang seperti apa? Kalau kondisi daftar pemilih di Kabupaten Semarang itu jalannya tetap stabil, tidak naik kemudian turun tidak, karena memang Kabupaten Semarang sendiri untuk proses lampitnya tadi, ketika ada pemilih masuk, ada pemilih keluar, itu hampir sama di angka 700 ribuan sekian, Jadi belum gitu. pernah sampai 1 juta ke atas gitu ya? Iya, kalau untuk DPT-nya belum, tapi kalau untuk penduduknya itu sudah Ya, 1 juta lebih ya kan maksud saya di gitu. DPT-nya belum pernah ya Iya, Pak ya? belum. Jadi kalau DPT-nya belum pernah sentuh angka paling hampir di angka 800-an di pemilu 2019 itu di angka 700.079 jadi hampir menyentuh angka 800-an Iya. gitu. Tapi ini kan progresnya terus kita lakukan, kita mutakhirkan karena ketika ada orang meninggal pasti ada pemilih pemula yang naik, ada orang meninggal ada pemilih pemula. Jadi proses dinamika di dalam
pemutakhiran data pemilih itu memang sangat asik gitu loh. Dan itu asik memang karena ketika saya sudah mulai berkecimpung di dalam kepemiluan itu memang saya yang tertarik sekali itu di Di data pemilih? iya, karena saya dari mulai tahun 2015 itu sudah belajar 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 untuk masuk masuk ke pemutakhiran data pemilih. Oke, kalau untuk bulan Juni berarti ya Pak ya? Ya, Kalau bulan Juni itu jumlah data pemilihnya berapa Pak? kalau bulan Juni kemarin kita melakukan rakor forum komunikasi untuk dan koordinasi daftar pemilih di semester 2 berarti ya. Karena semester 1 kita melaksanakannya di bulan Maret. Nah, Maret. kemudian untuk trimester yang kedua itu ada di bulan Juni. Nah, itu kita mencapai angka di 769.753. Itu Oh, karena ya. saya harus membaca ini Mbak, karena Ya, angka itu jangan sampai salah. ya. Kalau tidak membaca nanti kalau salah kan tidak tepat, karena kurang satu pemilih saja kan nanti Nanti akan dikira menimbul tidak melindungi hak pilih ya ya. itu yang memang kita harus betul-betul, eee, secara terus dan menggali informasi demi melindungi hak pilih seseorang. Itu Mbak Oke. Liha. Eh, itu tadi berkutat dengan data pemilih ya Pak. Nah Ya, sekarang saya jadi penasaran nih. Bapak kan tadi tertarik nih ya di data pemilih ya iya, dari mulai berkecimpung di kepemiluan. Nah eh, ada nggak apa sih rasanya mungkin kesulitan atau ya dinamikanya ketika menjadi divisi data gitu Pak. Divisi datin kayak gitu tuh rasanya mungkin susah senangnya atau kelebihannya atau bagaimana gitu? iya. Jadi sebetulnya saya berkecimpung di kepemiluan itu sudah sejak tahun 2004 dan itu memang asik sekali ketika saya mulai melihat bahwa ini adalah satu satu keikhlasan kita demi menjalankan demokrasi. Karena pemilu itu seperti yang dikutip dari Ketua KPU RI kemarin, bahwa pemilu itu merupakan musyawarah besar bagi warga negara Indonesia, eee, untuk mewujudkan satu demokrasi yang baik. Nah, memang banyak sekali suka dukanya, Mbak, karena suka dukanya itu terkadang kita, sukanya itu kalau sudah berkumpul dengan teman-teman kita melakukan evaluasi demi baiknya bagaimana jalannya tahapan ini bisa sukses, itu asiknya di situ. Tapi dukanya ketika kita harus meninggalkan rumah karena lebih banyak di kantor, lebih banyak di luar rumah ketimbang dengan anak dan istri. Nah itu dukanya seperti itu. Tapi itu, saya menjadi semangat saya karena ini sedang berjuang. Jadi ketika kalau ada kata-kata, "Jangan tanya abang pulangnya kapan," karena abang sedang berjuang untuk melindungi hak pilih rakyat. Nah itu. Eh, Tuh. jarang pulang ya kayak Bang Toyib ya? Ya jarang pulang, jarang ketemu dengan anak dan istri, apalagi kalau tahapan sudah mulai mepet itu terkadang sampai istilahnya terus karena memang ya di divisi pemutakhiran data pemilih ini kan masukan itu tidak hanya per hari, tapi per jam, bisa ada orang meninggal dan lain sebagainya. Tapi itu semua kita lakukan harus sesuai dengan tahapannya. Jadi ketika tahapannya sudah selesai, ya kita berhenti, rehat sejenak. Tapi nanti kalau tahapan sudah mulai lagi karena tahapan semuanya nanti akan lebih lanjut akan dikeluarkan oleh KPU RI terkait dengan tahapan-tahapan pemilu di tahun 2024 ini. Ada nggak ini Bang, ini kadang Bang, kadang Pak gitu nggak apa-apa ya, Wah, apa, kendala terbesar, ya pernah nggak merasa bahwa selama berkutat di data itu ada kendala yang paling besar yang Bapak alami?
Ya, kalau kendala terbesar itu sebetulnya lebih ke teknis ya, Mbak. Kalau kendala untuk teman-teman di tingkat bawah itu kayak PPK, PPS itu sebetulnya nggak begitu banyak, kendala, tetapi kendala itu di teknis. Misalnya gini, untuk wilayah-wilayah di Kabupaten Semarang itu kan tidak semuanya wilayah ada koneksi internet. Oh Nah, ya, jadi ketika mereka mengirimkan data ke kami di KPU kabupaten itu terkadang terkendala oleh internet. Dan itu sesuai dari kemarin kita mencoba berkoordinasi dengan Kominfo ya. Kominfo di Kabupaten Semarang itu juga memang betul di beberapa wilayah itu memang ada, yang low sinyal, ada yang blank spot. Jadi ya memang harus harus kita harus ekstra ketika ada low sinyal dan itu merupakan bagian dari kami untuk melakukan pemetaan, pemetaan terhadap kecamatan mana yang kira-kira nanti, di saat sudah mepet dengan tahapannya belum bisa mengirimkan data. Nah, itu kita nanti langsung turun, kita jemput bola tadi. Kita bersama teman-teman jemput bola ke sana untuk istilahnya mengambil datanya itu. Karena memang data itu kan harus dikirimkan apalagi sekarang sudah zamannya internet ya, Mbak, ya. iya, Jadi kita kirimnya cepat bisa by email, bisa lewat WhatsApp atau lewat, jejaring sosial yang lainnya. Tapi itu, kita minta untuk tetap dirahasiakan ketika kita mengirimkan seperti itu, karena itu adalah data yang harus dilindungi. Jadi tetap kita minta, sebisa mungkin untuk bisa di-email. Nah, karena email itu hanya pribadi kan, oh gitu loh. ya, Jadi kalau email itu hanya pribadi dan ketika sudah selesai nanti untuk track record-nya bisa kita lakukan penghapusan gitu, Mbak. Dan iya. itu, memang kan kondisi tersulit itu ketika jaringan internet tadi yang tidak bisa support ketika kita sudah mau menjalankan itu. Terima kasih sekali Pak atas waktunya. Iya, Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan ya, terkait data pemilih mungkin tentunya? ya, ini saya hanya meneruskan pesan dari Ketua KPU Republik Indonesia bahwa pemilu di tahun 2004 dan tahun 2024 itu merupakan musyawarah besar bagi masyarakat Indonesia pada khususnya dan tentunya mari kita mensukseskan dengan menjadi pemilih dan masuk ke dalam daftar pemilih di, wilayah masing-masing. Sukses dengan menjadi daftar pemilih dan kemudian berangkat untuk menentukan pilihan demi kemajuan dan demi kesuksesan demokrasi di Indonesia. Itu yang sudah dilakukan oleh KPU RI dan, kami meneruskan. Itu Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Teman pemilih, demikian tadi kita berbincang-bincang dengan Bapak Bambang Setiono selaku anggota KPU Kabupaten Semarang, Divisi Rendatin. Yang jelas untuk pemilu 2024 adalah gawi bersama, mari kita sukseskan bersama dan data pemilih menjadi hal penting untuk kesuksesan di mana kita semua harus melindungi hak pilih. Mungkin itu dari saya. Jangan lupa like and subscribe kanal YouTube KPU Kabupaten Semarang dan selalu cek data pemilih di Lindungi Hak Pilihmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.